Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, saya percaya saudara dalam keadaan yang sehat-sehat ya di rumah. Saya pun juga berdoa untuk hal tersebut, supaya kita semua dalam keadaan yang sehat, serta nanti waktu kita datang kembali di gereja ini berkumpul bersama-sama, kita bisa dalam keadaan yang tetap sehat dan kuat. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, kami percaya itu hanya anugerah daripada-Mu saja ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan supaya kami mampu memahami firman Tuhan hari ini dengan baik ya Tuhan. Sehingga kami walaupun di rumah, tetapi kami mau memahami, menyimak dengan baik, dan serta kami mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau juga tolong pakai hamba-Mu ini Tuhan dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu dapat dimuliakan di tempat ini dan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya saudara, hari ini saya kasih judulnya adalah ibadah saja tidak cukup. Ibadah di sini maksud saya itu adalah bagian dalam konteks kegiatan agamawi atau rutinitas agamawi. Nah, jadi ibadah secara kegiatannya saja itu tidak cukup. Oke. Nah, saudara, untuk itu mari kita belajar dari satu kitab Amos. Mari kita buka terlebih dahulu dalam Amos 1 ayat yang pertama. Amos 1 pasal 1 ayat yang ke-1. Ya, dikatakan di situ bahwa Amos melayani saat Uzia menjadi raja di Yehuda. Yehuda itu kerajaan selatan ya, saudara. Nah, kemudian Yerobeam kedua tapi ini ya, saudara. Dia menjadi raja di Israel. Israel ini bagian utara. Dan Amos melayani di utara, di Israel maksud saya. Nah, jadi kalau saudara menyimak setiap khotbah, harusnya saudara memahami setiap kerajaan-kerajaan Israel ini. Jadi dulu kan kalau kerajaan Israel itu kan bersatu ya, zaman Saul, kemudian Daud, lalu kemudian Salomo anaknya Daud. Nah setelah itu kan di tangan Rehabeam hancur saudara. Kerajaan itu terbelah menjadi dua, utara dan selatan. Utaranya Israel, selatannya adalah Yehuda saudara. Nah, di kitab Amos ini banyak ditulis juga tentang Yehuda serta juga Israel. Tapi kali ini yang saya mau bahas adalah pelayanan Amos saat dia melayani di Israel, saudara. Nah, tidak ditulis persis sih tahun berapa nih Amos melayani di Israel, gitu ya. Tetapi kemungkinan di antara pemerintahan Uzia dan Yerobeam II ini, saudara. Maksud saya, Uzia dan Yerobeam II itu kan tidak langsung jadi raja bebarengan gitu kan tahunnya. Nah, di antaranya overlap ini kemudian si Amos melayani gitu saudara. Persisnya tahunnya saya sendiri kurang memahami karena memang tidak begitu dijelaskan. Tapi kalau kita mau gali mungkin dalam teologi mungkin bisa kita pahami. Nah saudara, di dua kerajaan ini biasanya tuh bersiteru. Jadi kayak nggak akur lah gitu ya, ciong mulu utara sama selatan ini. Tetapi yang menarik adalah waktu di zaman Uzia dan di zaman Yerobeam II ini saudara, utara dan selatan ini tuh kayak bersinergi, bekerja sama. Mereka memperluas daerah kekuasaannya gitu. Bahkan ada seorang peneliti yang mengatakan mereka itu kuasanya tuh, daerah kekuasaannya itu lebih luas daripada Salomo juga. Daripada Salomo saudara, juga Daud tentunya. Tapi itu kepastiannya saya juga kurang memahami, cuman itu kan dari penelitian ya saudara. Nah tetapi kita bisa melihat hal itu di dalam 2 Raja-Raja 14 serta juga 2 Tawarik 26 gitu. Bisa dibilang apa saudara? Ini adalah masa kejayaan mereka. Masa kejayaan mereka ini saudara, baik secara politik, militer, serta juga makmur secara materi, saudara. Jadi ekonomi mereka baik. Seorang ahli mengatakan, Dr. Constable
menyebutnya mereka ini berada di zaman yang makmur dalam hal materi tentunya. Jadi mereka ini bukan masa perjuangan, ini kayak puncak kesuksesan. Itulah kekuatan dari kerjasama sebenarnya, saudara. Lalu saya coba mencari kembali, saudara, menggali. Ternyata para arkeolog itu telah menemukan ratusan inlay yang terbuat dari gading gajah maksud saya ya. Inlay itu apa sih? Inlay itu kayak suatu desain atau pola yang ditempatkan kepada suatu objek atau benda. Misalkan kepada meja atau juga kepada kotak penyimpanan gitu. Nah, jadi ditemukan banyak terbuat dari gading. Nah, itu membuktikan bahwa daerah mereka memang sedang mengalami kejayaan di masa Uzia dan Yerobeam II ini, saudara. Nah, mereka membawa bangsa mereka ini kepada puncak kesuksesan. Hal yang menarik ya, itu adalah hal yang positif tentunya. Nah, memang itu adalah hal yang baik, tetapi ternyata, saudara, di kitab Amos kita bisa melihat bahwa ternyata ada masalah di bangsa Israel ini. Mari kita lihat di dalam Amos 2 ayat 6-8. Amos 2 ayat 6-8. Dikatakan seperti ini, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Nah, saudara, di ayat 6 kita bisa melihat di sini bahwa mereka memperlakukan tidak adil terhadap orang yang tidak bersalah. Kenapa? Karena di situ mereka menjual orang benar, orang jujur mereka jual. Jadi ada ketidakadilan di sini orang-orang Israel ini, walaupun dalam keadaan makmur ya, saudara, yang tadi saya katakan. Kemudian masalah kasut aja dipermasalahin, saudara. Ini kan masalah orang miskin ya, saudara. Dia tuh kasut adalah alas kaki, sendal gitu ya kalau zaman sekarang, sepatu. Nah, ini kan masalahnya bukan Air Jordan, saudara ya. Kalau mungkin yang muda-muda ngerti maksud saya. Maksud saya bukan produk yang mahal, bukan Nike mereknya, bukan Air Jordan gitu. Tetapi ini cuman kasut yang dipakai sama orang miskin, tapi mereka mempermasalahkan hal tersebut. Padahal mereka makmur ya, saudara, keadaannya. Kemudian di ayat 7-nya, 7a, mereka dikatakan apa? Menginjak-injak orang lemah. Berarti mereka tuh sedang menindas orang lemah serta menyingkirkan orang miskin. Kurang jahat apa itu, saudara ya? Di ayat 7, masih 7b, saudara, mereka bertindak hal amoral. Bayangin aja, bapak sama anak menjamah seorang perempuan muda. Itu kan mencemarkan nama Tuhan, saudara. Amoralnya benar-benar parah. Kemudian di ayat 8 ada penodaan tempat kudus, saudara. Jadi gini, kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari mungkin lebih tegas karena ditulis seperti ini. Di setiap tempat ibadah, orang-orang itu tidur dengan baju yang mereka ambil sebagai jaminan utang dari orang miskin. Kemudian di rumah Tuhan mereka minum anggur yang mereka ambil dari orang yang berutang pada mereka. Jadi baju orang miskin yang memang digadaikan gitu kan ya, mereka pakai gitu. Padahal itu ada aturan tertentunya. Di Perjanjian Baru makanya sempat disinggung, saudara. Nah, yang kalau kau pakai bajumu, kalau seorang minta bajumu, hendaklah kau berikan jubahmu. Kalau kau di jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Kira-kira ayat yang bicara tentang seperti itu. Jadi maksudnya tuh ada tukar-menukar tentang pinjaman memakai pakaian gitu, saudara. Kemudian juga ada anggur di sini. Nah, semuanya itu mereka pakai, mereka gunakan di tempat ibadah. Berarti apa? Berarti di sini ada penodaan tempat kudus.
Jadi pertama tadi apa? Perlakuan tidak adil, kemudian menindas orang lemah, kemudian bertindak hal amoral, dan mencemarkan nama Tuhan tentunya. Dan terakhir, keempat, ada penodaan tempat kudus. Di tempat ibadah mereka melakukan hal yang tidak baik. Jahat, saudara. Jahat. Lalu pertanyaannya kan gini ya. Lalu apakah mereka emang nggak beribadah gitu? Kok bisa jahat banget gitu ya, saudara? Ternyata tidak, saudara. Mereka beribadah. Di pasal 4 ayat 4-5 nanti saudara bisa lihat di situ. Dikatakan di situ mereka beribadah, tapi ibadah mereka ibadah yang jahat. Padahal mereka mempersembahkan mezbah loh. Mempersembahkan kurban. Bahkan setiap 3 hari mereka memberikan persepuluhan. Kurang makmur apa gitu, saudara? Mereka rutin membayar perpuluhan, mereka rutin memberikan persembahan, bahkan mereka juga memberikan persembahan tambahan, saudara. Itu yang mereka lakukan. Berarti apa? Mereka menjalankan kegiatan agamawinya, rutinitas agamawinya itu dengan baik. Dan itu baik loh, saudara ya. Itu hal yang baik. Jadi kalau kita mau mengambil kesimpulan di sini, orang Israel ini di dalam keadaan yang makmur, mereka taat beribadah, tapi mereka tetap berbuat hal-hal yang jahat, hal-hal yang kejam. Terlebih lagi kepada orang yang gak mampu, kepada orang-orang miskin, saudara. Lalu kemudian tidak ada kekudusan, karena mereka bertindak hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, saudara. Menjamah perempuan muda satu keluarga. Kan kurang gila apa lagi gitu. Untuk itulah kemudian Amos Tuhan utus untuk menegur mereka. Supaya mereka itu balik kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah tentu gini. Kenapa sih mereka bisa beribadah sekaligus melakukan kejahatan? Kenapa sih mereka taat nih melakukan kegiatan agamawi, tetapi kok tetap bisa jahat gitu loh? Nah, saudara, kita bisa memahaminya lewat Amos 2 ayat 9 sampai yang ke-12. Amos 2 ayat 9 sampai yang ke-12. Dikatakan seperti ini. Jadi ini yang pertama ya, saudara. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Saudara, kita bisa melihat, saudara, kenapa sih mereka bisa beribadah sekaligus melakukan kejahatan? Ini tuh sebenarnya membuktikan bahwa ibadah aja, rutinitas agamawi saja itu sebenarnya nggak cukup. Kenapa? Karena di sini juga mereka ternyata tidak mengingat kebaikan Tuhan. Itu pertama, saudara. Mereka tidak mengingat kebaikan Tuhan. Mengapa Tuhan sih perlu mengingatkan bangsa Israel tentang perjalanan menuju tanah perjanjian? Bagaimana Tuhan memimpin mereka dari Mesir, keluar dari Mesir oleh Musa ya, saudara, dipimpin Musa. Kemudian 40 tahun lamanya di padang pasir, kemudian masuk ke tanah perjanjian. Kenapa Tuhan sampai perlu mengingatkan bangsa Israel tentang hal tersebut? Karena ya tentu mereka udah lupa tentang kejadian itu. Atau lebih tepatnya melupakan atau tidak mau lagi menceritakan tentang kebaikan-kebaikan yang Tuhan pernah lakukan di masa yang lampau, Bapak Ibu Saudara. Ini kejadian sudah lama, saudara. Mereka menduduki tanah perjanjian, tetapi mereka tidak hidup di dalam perjanjian itu sendiri. Kok bisa ya? Bisa ya lupa gitu ya dengan kebaikan Tuhan. Ya wajar sih, saudara. Lupa itu wajar sih sebenarnya ya. Namanya juga manusia gitu. Apalagi bicara tentang rentang ratusan tahun. Kejadian Musa memimpin bangsa Israel 40 tahun lalu, kemudian di padang pasir akhirnya menuju sampai tanah perjanjian dipimpin oleh Yosua. Kemudian bertahun-tahun kemudian berapa ratus tahun entah gitu. Kemudian timbullah Yerobeam 2 ini di kitab Amos ini, saudara. Di masa pemerintahan Yerobeam 2 ini, maka terjadilah kemerosotan iman, saudara.
Padahal mereka taat beribadah. Kenapa? Karena mereka lupa tentang kebaikan Tuhan yang lalu, saudara. Itu rentang waktunya itu panjang ratusan tahun. Ya kita kalau ditanya pendeta misalkan ya, khotbah minggu lalu apa gitu kan ya. Seringkali kita kan juga lupa gitu. Manusia mah wajar ya lupa. Tapi yang jadi masalah apa saudara berarti di sini? Berarti dari generasi ke generasi berikutnya itu orang-orang tidak menceritakan tentang kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel sampai menuju tanah perjanjian. Itu yang jadi masalah. Kagak ada yang ceritain, atau males, atau melupakannya memang. Padahal ya, bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel itu, keluar dari Mesir itu saudara, itu hal yang besar loh. Kalau saudara meneliti kembali tentang kejadian tersebut, itu hal yang besar, itu big thing saudara. Bagaimana mujizat Tuhan banyak terjadi, pemeliharaan Tuhan terjadi, mana turun dari sorga, nggak cukup, burung juga turun dari sorga, kemudian laut terbelah menjadi dua, akhirnya mereka bisa melewati, lalu Tuhan memunahkan mereka, maksudnya itu bangsa-bangsa yang sedang mengejar mereka itu, Tuhan membuat mereka lebih hebat Tuhan. Kenapa? Karena ada Tuhan di situ. Tapi justru mereka melupakan Tuhan. Ya seringkali manusia seperti itu. Lupa dengan perbuatan besar yang Tuhan lakukan. Padahal hanya beda beberapa tahun saja. Dan akhirnya apa? Kita menjadi manusia yang gak tahu diri, gak tahu terima kasih sama Tuhan. Tuhan di masa lampau telah berbuat kebaikan, tetapi kita merupakan kebaikan Tuhan itu namanya gak tahu terima kasih saudara. Dan kalau hal ini diteruskan menerus saudara, maka kita tuh bisa jadi manusia yang sombong karena merasa semuanya bisa kita lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan Tuhan. Padahal kita hidup hari ini, kita bisa bernafas sampai hari ini, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan di rumah. Itu karena anugerah dari Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan saudara. Banyak orang yang sudah terkena penyakit, kalau saudara tidak, ada rencana Tuhan yang masih harus saudara kerjakan di dalam hidupmu. Itu kebaikan Tuhan dalam hidupmu, dalam hidup saya, dan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini tentunya. Jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki. Jangan jadi manusia yang tidak tahu terima kasih tentang apa yang Tuhan sudah pernah kerjakan, saudara. Satu kali, papi saya pernah mengajak makan malam kepada 2 atau 3 orang, saya lupa. Nah, waktu papi saya ngajak makan malam, papi saya ngajak kami sekeluarga juga. Jadi ada mami tentunya, ada saya, ada koko juga. Nah, waktu diajak ternyata diajaknya itu ke restoran yang mewah, saudara. Saya cukup kaget gitu. Nggak biasanya nih bapak gue kayak begini nih, gitu kan ya. Dia ngajak ke restoran yang mewah gitu. Tapi emang rezekinya. Kalau saya tidak salah ingat gitu ya, restorannya tutup. Jadi restorannya tutup, jadi mesti pindah ke restoran yang lain ya. Saya lupa makan di mana akhirnya. Nah, cuman kenapa papi saya sampai melakukan hal tersebut, menjamu tamu ini dengan baik, saudara? Ternyata papi saya punya alasan. Dulu kami sekeluarga, papi, mami, koko, dan saya pernah ke suatu kota dan kami menumpang di suatu keluarga, dan keluarga itu menampung kami dengan baik, saudara. Menjamu kami dengan baik, memberikan makanan, diajak makan kemana-mana, kemudian juga kami boleh mendapatkan tempat tidur, saudara. Kami nggak perlu pesan hotel pada saat itu. Kami dijamu dengan baik. Nah, jadi saya sebagai anak di posisi yang pernah ditolong, lalu juga akhirnya papi saya mengingat kebaikan orang tersebut, kemudian menjamu, berarti saya posisi anak sebagai orang yang menjamu atau mengingat kebaikan orang. Secara tidak langsung papi saya itu sedang menceritakan kebaikan orang ini, saudara. Supaya itu, lu jadi orang tuh, jadi orang yang tahu terima kasih. Kita ada sekarang ini juga karena banyak bantuan orang loh, gitu. Ya, seharusnya ya seperti itu.
Sebagai anak Tuhan, harusnya kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan itu sendiri, saudara. Sehingga kita sendiri ingat apa yang Tuhan pernah lakukan di masa lampau. Dan orang lain pun juga bisa dikuatkan, saudara. Sehingga kita juga menjadi manusia yang tahu terima kasih, yang tahu diri juga, saudara. Karena impact-nya ya saudara, itu juga bisa kepada sesama. Supaya kita juga bisa mengucapkan terima kasih, hormat kepada orang-orang yang telah membantu kita selama ini tentunya. Makanya saya nggak heran ya kalau pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan seringkali menceritakan kesaksian. Oh, saya butuh uang, lalu kemudian Tuhan memakai seseorang yang saya tidak kenal dan memberikan amplop dan uangnya itu sejumlah dengan apa yang saya butuhkan padahal saya tidak pernah cerita-cerita. Kenapa pendeta-pendeta seringkali khotbah kesaksian tentang hal-hal tersebut? Ya karena mereka mau menceritakan kebaikan Tuhan kepada jemaatnya, bukan lagi pamer, saudara. Nah orang mah kalau nyinyir aja seringkali, itu mah pamer doang tuh, itu ngapain sih tuh. Hamba Tuhan itu lagi mau ngajarin betapa baiknya Tuhan di dalam hidup dia. Supaya kamu jemaat yang sedang mendengarkan mengalami hal-hal tersebut. Walaupun mungkin ceritanya tidak sama persis. Karena kebaikan Tuhan itu memang harus di-sharing, saudara. Sesuatu yang baik harusnya diceritakan. Nah, kalau kebaikan Tuhan itu terus-menerus diceritakan, apa yang terjadi, saudara? Ya, kita akan menjadi mengenal Tuhan secara pribadi, secara intim, saudara. Nah, kalau kita kenal, maka kita pasti tidak mau melukai hati Tuhan. Saudara, kalau kenal seseorang, saudara makin sayang sama orang tersebut, saudara pasti nggak mau melukai hatinya. Sama halnya dengan Tuhan. Kalau saudara semakin kenal dengan Tuhan, maka semakin saudara tidak mau melukai hati Tuhan dan saudara pasti taat kepada perintah Tuhan itu sendiri. Jadi orang kayak, oh iya ya dia baik banget, Tuhan tuh baik, dulu dia pernah Tuhan pernah menolong saya dari suatu permasalahan, dari suatu pergumulan. Oh Tuhan sudah menolong saya dari suatu penyakit dan lain sebagainya. Hitung saudara, berapa kali Tuhan sudah menolong saudara. Yang kedua saudara, kalau kebaikan Tuhan itu diceritakan terus-menerus, maka kemudian kita akan semakin percaya kalau Tuhan sudah menolong saya di waktu yang lampau, Tuhan yang sama akan menolong saya dan saudara di waktu yang akan datang. Sehingga harusnya kita nggak perlu khawatir dengan hal apapun juga yang ada di depan mata sana atau dengan masalah yang sedang saudara hadapi sekarang ini. Amin saudara. Yang ketiga, kalau kebaikan Tuhan itu diceritakan terus-menerus dan juga diceritakan ke orang lain, saudara, maka kebaikan Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang-orang akan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa lewat cerita-cerita itu, saudara. Hidup kita apa? Jadi berkat bagi orang lain. Jadi berkat, saudara. Ya, saudara bayangin aja kalau ada satu orang ya sering cerita, wih di Sunter ada restoran bakmi enak loh gitu. Udah yuk ke sana gitu ya. Ayo yuk ke sana deh, ngomong sama kenalannya gitu kan. Kemudian orang itu waktu datang, wih iya ya enak ya gitu. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Dia juga ceritain dong ke orang lain, wah enak loh. Jadi hal yang baik kalau diceritakan itu bisa menular juga ke orang lain saudara. Apalagi bicara tentang kebaikan Tuhan yang ujung-ujungnya bisa membawa kepada keselamatan, kehidupan yang kekal di surga nanti. Amin saudara. Jangan jadi bangsa yang tidak tahu diri, jangan jadi manusia yang tidak tahu terima kasih seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini saudara. Ceritakanlah kebaikan Tuhan. Kemudian yang kedua, kenapa sih mereka bisa beribadah tetapi juga sekaligus melakukan kejahatan? Itu hal yang luar biasa ya saudara. Jadi itu kalau zaman sekarang itu kayak jadi Kristen, tapi ngebunuh orang juga jalan saudara. Nah, kemudian di ayat yang 11 dan 12 masih dalam Amos 2 ya tadi ya saudara. Amos 2 ayat 11 sampai 12 dikatakan gini.
Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Nah, saudara, jadi yang kedua sekaligus yang terakhir, kenapa mereka bisa beribadah sekaligus melakukan kejahatan? Karena mereka tidak mau mendengarkan Tuhan atau utusan Tuhan itu sendiri. Atau tidak mau mendengarkan hamba Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Tuhan telah memilih beberapa anak untuk jadi nabi dan kemudian menjadi nazir, saudara. Nah, nazir itu apa sih? Nazir adalah warga biasa yang mengabdikan diri sepenuhnya ke tangan Tuhan. Itu kayak janjinya, saudara. Itu nazar. Makanya nazir memang berasal dari kata nazar juga. Itu janjinya, saudara. Untuk mengabdikan diri ke tangan Tuhan. Dan ada larangan-larangan, saudara, kalau menjadi nazir. Dikatakan di dalam Bilangan 6 bahwa nazir itu tidak boleh mencukur rambutnya. Gondrong-gondrong gitu ya, saudara ya. Nah, kemudian nazir itu, saudara, tidak boleh minum anggur. Makanya kan dipaksa sama orang Israel kalau di dalam ayat 12 tadi yang sudah kita baca. Untuk minum anggur gitu kan. Kemudian nazir juga tidak boleh mendekati mayat, saudara. Saudara kalau mau mengetahui lebih jelas tentang nazir, saudara bisa baca kisah Simson. Itu ada di kitab Hakim-Hakim 13. Kemudian dimulai dari Hakim-Hakim 13 situ, saudara. Nah, jadi nazir adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Lewat perkataan mereka, lewat perbuatan nazir juga, itu tuh perkataan mereka dan perbuatannya itu bisa mendorong orang untuk tetap setia di dalam Tuhan, gitu. Jadi memang ini orang yang sengaja Tuhan pilih untuk bisa mendorong bangsa Israel berbalik kepada Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Ya, kemudian ada nabi, saudara, di ayat 11 dan 11 tadi ya, 11-12. Nabi ini siapa sih, saudara? Nabi adalah penyambung lidahnya Tuhan. Jadi suara nabi itu artinya suara Tuhan. Nabi perwakilan suara Tuhan kepada umat. Artinya nabi memiliki tugas untuk memberikan pesan kepada umat. Itu yang dinamakan dengan nubuat. Nah, jadi kalau kita bisa memahami hal ini, saudara, nazir dan nabi ini adalah pemimpin rohani. Mereka sengaja yang Tuhan utus untuk bisa memulihkan keadaan rohani bangsa Israel saat itu. Untuk membimbing bangsa Israel. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, saudara? Mereka menolak pemimpin rohani dengan cara memaksa nazir untuk minum anggur. Lalu kemudian membungkam nabi supaya tidak bernubuat. Saudara bayangin ya, saudara, di ayat 12 tadi saya tegesin dulu deh. Tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur dan memerintahkan kepada nabi jangan kamu bernubuat. Itu orang Sarap, saudara. Kenapa? Menyuruh nabi untuk tidak bernubuat artinya menyuruh nabi untuk tidak menyampaikan pesan Tuhan. Karena mereka udah gak mau dengar lagi tuh tentang pesan Tuhan. Berarti, saudara, mereka itu tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan, berarti mereka tidak mau mendengarkan pesan Tuhan. Mereka tidak mau mendapatkan suara Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka tidak mau mendapat teguran dari Tuhan itu sendiri. Karena memang biasanya nabi Tuhan utus untuk memperbaiki kelakuan, kerohanian dari bangsa-bangsa Israel ini, saudara. Biasanya berupa teguran tentunya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Amos di sini. Nah, keadaan mereka yang nyaman, kemakmuran yang mereka miliki, itu tuh membuat mereka merasa lebih hebat, saudara. Sehingga mereka bisa berbuat semau mereka, makanya mereka menjadi bangsa yang jahat, saudara. Walaupun mereka beribadah. Ibadah saja tidak cukup, saudara. Rutinitas agamawi saja tidak cukup. Menolak teguran atau pesan dari Tuhan, itu artinya adalah menolak Tuhan.
Mereka taat ibadah, tapi mereka tidak taat melakukan kehendak Tuhan. Hidup mereka tidak menjadi berkat, tetapi hidup mereka menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hal inilah yang membuat mereka jadi jahat, sekalipun mungkin mereka rutin beribadah, rutin memberikan persembahan. Zaman sekarang banyak yang kayak gitu. Makanya gak heran nih saudara. Banyak orang yang jadi ateis, banyak orang yang kecewa dengan kekristenan gitu. Karena hidup orang Kristen jadi batu sandungan saat melakukan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Untuk itu mari kita merenungkan hal ini saudara. Waktu kita menjadi pengikut Tuhan, saat itu juga seharusnya kita tidak hanya menjalankan rutinitas agamawi, tetapi kita mau belajar mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan pesan dari Tuhan itu sendiri. Walaupun mungkin itu adalah berupa teguran dari Tuhan. Karena saudara, teguran itu sebenarnya memperbaiki kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Walaupun teguran itu seringkali menyakitkan saudara. Ya memang teguran menyakitkan kalau yang benar. Coba saudara kalau ditegur lalu tidak salah, saudara kan pasti gampang membantahnya gitu kan ya. Itu bukan saya kok. Tetapi jika teguran itu benar, itu akan terasa sakit di kita. Dan harusnya respon kita terhadap firman Tuhan tersebut apa? Berubah gitu kan. Menjadi pribadi yang lebih baik. Nah untuk itu saudara, saya simpulkan saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan ini saudara. Bahwa ibadah saja yang kita lakukan itu gak cukup. Datang ke gereja aja itu gak cukup. Melakukan kegiatan agamawi saja itu gak cukup. Saudara, itu gak cukup. Karena kita juga harus melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Menceritakan kebaikan Tuhan. Itu yang pertama saudara. Ceritakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah berhenti menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Orang-orang di sekeliling kita, anak cucu kita harus tahu bahwa Tuhan itu sudah banyak menolong kita di waktu yang lampau. Sehingga kemudian mereka bisa mengenal Tuhan secara pribadi karena mereka memiliki pengalaman yang baik bersama dengan Tuhan saudara. Dan hidup mereka bisa jadi berkat, saudara. Ceritakan kebaikan Tuhan. Banyak hal yang Tuhan sudah lakukan. Kalau saudara renungkan yang satu ini, mungkin tangan kita gak akan cukup untuk menghitung kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Banyak hal yang Dia sudah lakukan di waktu yang lampau. Dan Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kita di zaman sekarang ini. Di situasi yang seperti ini. Amin, saudara. Dan yang kedua saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa ibadah saja gak cukup. Kita juga perlu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Datang ke gereja gak cukup. Kita perlu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sekalipun mungkin itu berupa teguran. Karena teguran itu bisa memperbaiki kita dari satu hari ke hari yang lain, menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari satu hari ke hari yang lain, dan akhirnya hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Kita jadi terang, kemudian kita juga jadi garam. Itu kan tujuan orang percaya saudara. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa merasuk di dalam hidup kita, bisa kita pahami dengan baik. Tetapi kita tidak hanya mendengarkannya saja, tapi kita juga mau melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya biar firman ini menjadi kekuatan bagi kami, berupa nasihat, teguran, pesan yang baik dari Engkau ya Tuhan untuk kami. Tolong kami ya Tuhan, yang seringkali mungkin kami tidak mau menceritakan kebaikan Engkau di dalam hidup kami. Mungkin kami malas menceritakan hal itu. Tapi tolong ajar kami ya Tuhan, untuk bisa menceritakan kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan.
kepada orang-orang sekeliling kami, kepada anak kami, kepada cucu kami, kepada keponakan kami, kepada siapapun juga ya Tuhan. Sehingga mereka pun akhirnya mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan tolong mampukan kami ya Tuhan untuk bisa tidak hanya menjadi pribadi yang datang ke gereja doang, tapi kami mau menjadi pendengar serta pelaku firman Tuhan yang baik. Dan kami mau praktekkan hal tersebut di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kasih Kristus di dalam kehidupan kami bisa pancarkan lewat perbuatan, sikap, tingkah laku hidup kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala kekurangan yang kami miliki, tolong ampuni ya Tuhan. Tolong sempurnakan kembali ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarkanlah Roh Kudus terus menegur di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.